Yang pertama, kita lihat secara dalam hal paradigmatik ya, kelihatan jelas tadi kalau yang dominan aliran modernisasi, tentu saja ada aliran lain yang terpinggirkan gitu, bahkan dilarang, diharamkan gitu. Jadi yang pertama kita bisa lacak ketiadaan atau absennya analisis kritis, terutama ini terkait dengan persoalan ketimpangan ya. Jadi Bung Nahar bayangkan, kalau pertumbuhan ekonomi itu kan artinya ekonomi tumbuh. Ekonomi tumbuh artinya banyak orang kaya baru bermunculan. Di sisi lain masih banyak orang yang miskin. Artinya ketimpangan kan makin tinggi sebenarnya di zaman Soeharto itu. Karena kapitalismenya tumbuh. Tapi justru inilah ironinya. Ketika secara situasi faktualnya itu ketimpangan sosial itu makin ganas, tapi ilmu sosialnya nggak menangkap itu sama sekali karena alirannya ya tadi, alirannya fokus ke budaya, fokus ke individu gitu ya. Bukan fokus ke persoalan sosial yang itu hanya bisa di-capture oleh ilmu-ilmu sosial kritis seperti misalnya teori Marxis itu yang menjelaskan tentang analisis kelas ya, ketimpangan kelas atau eksploitasi kelas yang itu dilarang saat itu. Jadi kita bisa sebut bahwa dengan hilangnya tradisi kritis menyikapi ketimpangan itu sebenarnya ilmu sosial yang cuma aliran modernisasi itu doang itu kayak memberikan gambaran yang menyesatkan sebenarnya. Karena kemudian kalau yang dilaporin tentu saja laporannya adalah sesuatu yang pokoknya gimana sistem itu bertahan, mereproduksi dirinya dengan smooth ya, berfungsi dengan baik. Nggak akan menceritakan soal konflik kelas, nggak akan menceritakan soal ketimpangan. Bahkan dihindari itu. Ya, itu bahkan dihindari dan dilarang. Nah itu salah satu aspek ya, bagaimana hilangnya analisis kelas yang kemudian membuat gambaran tentang masyarakat itu jadi gambaran yang menyesatkan gitu, nggak sesuai dengan realitas yang ada.